nggak aman, kerugian itu tuh yang nanggung bukan kita, tapi keluarga kita di rumah. Jadi itu. Iya, iya, iya. Oke, balik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini teman-teman saya dapat, ya ini adik sih ya, lebih ke adik sebenarnya. Di Lunchtime Talk kali ini kita mau ngobrol sama Bu Diah Nur Pawe. Bu atau Mbak? Mbak lah ya. Mbak ya. Ada ya, Mas? Adik. Oke, Mbak Pawe. Sebelum kita mulai lebih jauh, Mbak Pawe, sebelum kita ngobrol soal aktivitasnya seperti apa, kesehariannya bagaimana, saya pengen Mbak Pawe itu kasih tahu dulu ke teman-teman profil umum deh. Apa ini profil umumnya? Nama, jabatan sekarang, dan sebagainya. Kesana lihatnya. Oh ya. Saya Diah Nur Pawe. Profil umumnya ya Pak ya. Saya sekarang menjabat sebagai kepala seksi di bagian sanitasi dan housekeeping. Dari housekeeping, saya jelasin dulu ya Pak. Kalau sanitasinya itu tentang hygiene yang ada di packing house khususnya. Kalau untuk housekeepingnya kita terkait dari beberapa jenis, yaitu dari segi prasarana, terus juga kita dalam segi lingkungan dan juga dalam segi ketiganya juga di housekeeping itu. Tapi khususnya di packing house Nanas PG4. Jadi teman-teman, kalau yang kita tahu, Mbak Pawe ini yang paling rewel soal bersih-membersih. Jadi kalau tempatku kotor atau lokasi kerja kotor, yang paling rewel duluan ini Mbak Pawe ini. Oke, sebelum kita masuk ke soal kebersihan dan K3 dan sebagainya, kan bahasan menarik ya. Saya pengen Mbak Pawe cerita dulu. Kok bisa nyantol di Lampung Timur kerjanya? Padahal saya tahu Mbak Pawe ini asalnya dari Bandar Lampung ya. Kok bisa nyantol di Lampung Timur? Sebenarnya kayak mana ya Pak? Jadi kalau awal mulanya itu adalah saya itu dapat dari, saya pernah berkunjung di sini. Dulu itu masih PT NTF. Oh iya, iya. Pada saat itu masih Banana. Jadi saya pernah berkunjung ke sini itu dari, saya itu asisten dosen hortikultura. Oke, budidaya. Iya, hortikultura. Jadi saya masuklah ke sini, tahu oh di sini ada perusahaan nih. Setelah itu saya wisuda, di situ teman saya ngabarin, nih ada kabar. Pada saat itu saya nggak tahu kalau yang di sini ada bukaan lah. Kalau di bagian sini ini ada nanas. Dari situ barulah kita coba untuk masuk pada saat itu quality control. Oh, quality control. Mulainya justru quality control. Quality control. Itu di packing house, waktu itu packing house masih manual ya. Masih manual ya. Oke. 2017. 2017 mulainya. Mulainya. Oke, berarti 2017 itu quality control. Selanjutnya saya tahu Mbak Pawe ini ikut seleksi pada waktu itu untuk pelaksana kepala line ya, khusus untuk produksi. Jadi dulu memang teman-teman, saya butuh cerita, untuk produksi dulu kita maunya pelaksananya itu kepala line itu perempuan, karena harapannya lebih teliti pada waktu itu. Dan salah satunya Mbak Pawe. Oke, terus quality control, terus produksi. Kok nyantol bersih-bersih? Ya, kalau untuk, jadi pertama quality control, terus saya juga udah ke produksi. Sempet juga saya berada di PPO ya Pak waktu itu, terus ternyata malah nyantol di hygiene ini. Iya. Pilihan mungkin ya Pak, atau bagaimana, atau tersesat ya. Kalau saya bilang rezekinya. Rezeki ya. Rezekinya. Jadi teman-teman, gini. Di perusahaan kita, tempat kita kerja yang sekarang itu, kebersihan itu jadi salah satu standar yang paling utama ya. Karena kita itu ikut sertifikasi banyak sekali. Ada HACCP, ada GAP, bahkan kita pernah sedang ISO sekarang ya. Teman-teman kalau tahu ISO, kita lagi ISO 9001 ya untuk manajemen mutu.
Terus ada juga kita beberapa kali kerjasama dengan luar negeri kayak China, terus Amerika, yang semuanya itu menstandarkan terkait hygiene untuk keamanan pangan, dan yang mengelola kebersihan baik alat kerja yang dipakai tenaga kerja dan lingkungan itu Mbak Pawe. Berat nih kerjaannya teman-teman. Apalagi saya harus jujur sih bahwa saya itu bukan orang yang rapih-rapih banget. Untungnya ada yang kayak Mbak Pauin yang ingetin terus, Pak ini dibuang pada tempatnya, tolong diingetin tenaga kerjanya dan sebagainya. Artinya sangat vital sekali pekerjaannya. Oke, sekarang kita bahas hygiene itu tadi, Mbak Pawi. Hygiene itu kan banyak sekali tangkainya ya. Kayak ada tadi housekeeping, terus ada juga nanti sampai K3, sampai keamanan tenaga kerja, sampai ke kebersihan ruangan dan alat kerja. Nah, itu gimana sih selama ini mengelolanya? Jadi gini Pak, kalau untuk yang sanitasi ya, maksudnya hygiene ya. Hygiene itu kan ada hygiene personal sama hygiene untuk lingkungan ya. Kalau untuk hygiene personal itu lebih bawel, maksudnya lebih rewel kita kepada ke personal masing-masing. Selain itu juga kalau misalkan selain dari personel itu kita udah bawel, tapi kita masih tantangannya itu ya pasti bakalan ada musuh di situ, itu udah pasti. Kita teguran segala macam, tapi harus tetap fight aja, anggap aja toh kita di situ kerja, tapi kita memang benar untuk membersihkan itu, kita membuat supaya tetap stay di kondisi hygiene. Kalau untuk yang personal, tapi kalau untuk yang lingkungan Pak, itu kita lebih menekankan kepada tim saya sendiri, khususnya itu untuk tetap menjaga, saling jaga di situ. Tapi kalau untuk yang housekeepingnya, di sini housekeeping itu kan terkait juga inventory itu Pak. Jadi dari inventory saya itu memang penjagaannya lumayan luar biasa ya, dari awal yang kita maunya, saya maunya itu punya saya, itu punya saya. Sekarang itu kita lebih memastikan, intinya semua harus tertata nih. Kamu harus pakai baju yang ini, kamu harus pakai APD yang ini, seperti ini, jalannya itu harus begini. Itu sudah mulai kita buatkan WI, segala macam, terus termasuk dengan SOP-nya. Bahkan kita buat supaya real ya Pak, maksudnya keadaan di lapangan seperti apa, terus kita di SOP-nya seperti apa, seperti itu. Sedetail itu ya. Kelihatannya itu kerjaannya kecil ya Pak, tapi sebenarnya runyam di dalam. Ini ya teman-teman tadi tuh ya, clue-nya ya, jangan lihat lembut-lembut kayak gini, ini galak nih sebenarnya teman-temannya. Kenapa pas di sini aja nih rada lembut-lembut, aslinya ya galak. Artinya apa ya? Memang tugasnya Mbak Pau itu berat, apalagi mengelola segitu banyak orang yang hygiene-nya harus dijaga. Harus jaga. Nah, terkait dengan itu Mbak Pawe, saya kan tahu Mbak Pawe harus sehari beberapa kali membersihkan satu tempat, terus alat kerja juga harus dikontrol, ada yang hilang, ada yang saya tahu sekali. Nah, gini, menurut Mbak Pawe dalam pengelolaan kebersihan, karena ini kan temanya kita kebersihan, hygiene ya, supaya teman-teman tahu di sana, saya pengen Mbak Pawe kasih metode supaya lokasi kerja itu yang diinginkan secara sanitasi dan hygiene itu seperti apa sebenarnya? Jadi gini Pak, kalau untuk yang kayak gitu ya Pak, teman-teman semua itu tuh sebenarnya lebih ke diri kita loh. Kita ngerasa nyaman di mana kita tempat itu kita nyaman. Bersih, kalau kita bersih kan kita nyaman tuh otomatis. Nah, yakinkan bahwasanya diri kita itu nyaman posisi itu gitu. Itu dulu. Selain itu kan kita ada standar untuk hygiene kan ada. Nah, standar hygiene itu nggak semua orang bisa tahu tuh Pak. Jadi perlu yang itu harus ada memang sosialisasi sih Pak. Makanya saya sering tekanin beberapa kali bahkan ke personal, bantu saya untuk ini, seperti itu sih Pak. Jadi lebih ke dari diri sendiri dulu ya. Cuman itu bahaya juga sih Mbak Pawi, karena saya itu nyaman-nyaman aja gitu.
jorok lebih tepatnya. Jadi ya untungnya itu tadi ya, kalau memang dia yang itu ya, saya tuh bukan orang yang terlalu rapi sebenarnya. Artinya kayak orang-orang yang seperti saya ini justru memang untungnya ada sistem kita yang mengelola itu. Jadi saya secara budaya bisa ikut rapi juga ya. Itu. Terus Mbak Pawe, sejauh ini dalam mengelola kebersihan, hygiene, apa sih yang unik-unik di tenaga kerja? Nggak harus untuk tenaga kerja kita ya, selama kerja deh. Apa yang unik nih? Oh ya, unik ya. Banyak ya Pak uniknya. Jadi ternyata dengan adanya tim sanitasi ya, maksudnya khususnya sanitasi, tenaga kerja yang lain itu lebih uniknya itu bukannya mereka merasa oh saya dibantu dengan adanya itu, tapi uniknya itu adalah kok mereka merasa ya itu tugas kamu, ya gitu loh. Melemparkan ya. Kayak, jadi mengkotakkan bahwa kebersihan itu tanggung jawab ini gitu ya. Ya, jadi okay, uniknya di situ. Selain padahal sebenarnya kan namanya 5R ya, hygiene itu kan termasuk 5R itu. 5R itu kan tanggung jawab personal masing-masing ya, Pak. Itu ya teman-teman semua ya yang kerja dimanapun kamu kerjanya, bersih. 5R itu jadi tanggung jawab semua, bukan hanya tanggung jawab teman-teman yang mengelola hygiene dan kebersihan. Kadang-kadang kayak gini sih, memang kan nyapu tanggung jawab kamu gitu dan sebagainya. Tapi saya sering Mbak Pawi, saya di sini kadang-kadang kalau lagi nggak ada Nuril ya, saya nyapu sendiri. Tadi pagi saya nyapu sendiri. Siap, depan kamera aja kayaknya. Enggak, beneran nih. Real, saya nyapu sendiri tadi pagi. Apalagi sekarang kan saya rasa tugas Mbak Pawi semakin berat karena debu luar biasa sekali sekarang. Oke. Terus gini Mbak Pawe, ini kan kenapa saya ajak Mbak Pawe untuk ngobrol itu, saya pengen kita promosi terkait masalah kebersihan. Sebenarnya nggak hanya di tempat kerja kita ya, tapi di semua. Saya pengen teman-teman yang di sana dengan menonton obrolan kita siang hari ini jadi sadar bahwa kebersihan itu ya memang betul-betul sebagian dari iman. Artinya menjadi tanggung jawab personal yang dikelola oleh semua orang walaupun ada PIC-nya tersendiri. Itu ya pesannya. Jadi semua harus sadar akan kebersihan, terutama di tempat kerja. Oke. Yang menarik dari itu tadi ada lagi tangkainya. Ini teman-teman kalau lihat Mbak Pawe pakai baju ini baju terkait K3 nih ya, tim K3 ya. Nah, cerita lagi soal K3-nya seperti apa. Tadi secara hygiene sudah bahwa itu menjadi tanggung jawab semua, terus housekeeping juga sudah. Terus K3-nya gimana nih aspeknya maksudnya? Nah, kalau untuk yang di K3-nya itu Pak, hygiene itu termasuk dalam aspek K3 Pak. Kenapa saya bilang itu? Karena di satu lingkungan kalau kita ngerasa lingkungan kita itu bersih, nyaman, dan kita benar-benar di situ tidak ada kendala atau apapun terkait hygiene, itu pasti udah aman. Karena kenapa? Contoh aja ya Pak, contoh kecil. Kita sengaja nih kita ngebuang sampah di lantai, terus lantai itu tuh sampah itu sampah plastik lah contohnya, kecil aja. Kita jalan, kita bisa kepleset dengan sampah plastik kan. Betul ya. Itu jadi termasuk kan. Dia jadi K3 itu kan keamanan dan apa sih K3? K3 itu keselamatan dan keamanan kerja. Oh gitu ya. Pura-pura sebenarnya. Biar seru aja. Kesehatan kerja. Salah. Jadi memang aspek itu juga. Nah, gini Mbak Pawe. Menurut Mbak Pawe, seberapa tinggi sebenarnya kesadaran tenaga kerja secara umum? Kita tidak berbicara tempat kita ya. Saya tahu Mbak Pawe sudah pelatihan di mana, terus beberapa kali mungkin studi banding kemana. Secara umum, saya pengen Mbak Pawi menilai sebenarnya kesadaran terkait keselamatan dan keamanan kerja di lingkungan dunia kerja saat ini itu seperti apa sebenarnya? Kalau untuk yang di lingkungan kerja ini ya Pak, kalau untuk di PT kita sendiri itu untuk K3-nya, saya akuin sekarang ini sudah mulai beranjak naik dibanding yang sebelum-sebelumnya. Karena memang dari situ tuh, bahkan yang saya bilang itu, saya benar-benar dari nol yang terkait K3 aja,
saya diajarkan, saya di training, terus bahkan sampai benar-benar saya dikasih tahu sebenarnya K3 itu tuh seperti apa, kita harus memonitoringnya seperti apa. Nah itu dari segi PT kita, sedangkan kalau perusahaan di luar sana itu Pak, ternyata lebih lagi yang sudah mereka lakukan. Berarti kan kita mengarah ke sana juga ya. Bener. Termasuk dengan kemarin sih saya dengar sampai kita ada workshop K3 kayak gitu ya. Betul. Artinya saya sih sebenarnya gini, K3 itu karena saya tuh khawatir juga karena sampai dia mengcover berangkat kerja, pulang kerja gitu kan. Berkendara sih saya lebih fokusnya ke berkendara kalau di timku ya. Walaupun secara umum K3 itu sangat penting. Nah, kaitannya dengan itu berdasarkan oleh posisi dan itu saya pengen Mbak Pawe kasih himbauan deh. Sebelum kita close nanti saya pengen Mbak Pawe kasih himbauan ke teman-teman tenaga kerja dimanapun itu terkait kebersihan dan K3. Apa ya, bingung aku. Kalau untuk, karena gimana ya, tanemin dulu aja di dalam diri kita bahwasannya keselamatan diri kita itu penting. Nah, dari keselamatan diri kita itu penting, maka kita kan harus tetap bersih ya Pak. Jadi dari kebersihan itu juga termasuk dalam kesehatan kita. Di sekarang ini harga sehat itu mahal. Makanya mahal, harus benar-benar kita jamin bahwasanya diri kita itu harus dalam kondisi yang safety dulu deh. Safety dulu, kita benar-benar kita yakin dengan pekerjaan kita, apapun pekerjaan kita itu harus benar-benar aman dulu nih kita. Lihat lingkungan kita. Kalau untuk yang dibilang orang, saya sudah pakai APD gitu ya Pak. Ternyata itu salah besar ternyata. Ternyata APD itu hanya menyumbang 15% untuk keselamatan kita. Kerja. Jadi kesadaran yang terutama. Kesadaran yang utama itu. Itu ya teman-teman, himbauan dari kami baik secara tim maupun secara leader. Saya sebagai salah satu leader, jadi kita menghimbau untuk sadar akan keselamatan kerja. Mungkin diskusi kita siang ini terlihat lebih formal. Kenapa? Karena memang ini nggak boleh dimain-mainin sebenarnya soal K3, bahwa keselamatan dan keamanan kerja teman-teman itu sangat penting dimanapun kalian bekerja. Jadi tumbuhkan kesadaran terkait kebersihan, tumbuhkan keselamatan terkait keselamatan kerja, supaya anak dan istri, keluarga yang menunggu di rumah itu nggak was-was juga ya. Dan secara pekerjaan juga kita aman. Nah, yang terakhir Mbak Pawe, sebelum saya close, minta quote of the day untuk hari ini. Tadi dari awal tadi ya Pak, saya yang dari awalnya itu adalah quality control HL sampai dengan ini, saya sih merasa bahwasanya rezeki itu nggak ada yang bakal bisa nuker gitu ya. Rezeki tidak akan tertukar ya. Lainnya itu ya. Ya seperti itu. Mau muter seperti apapun ya rezeki itu nggak akan bisa tertukar. Luar biasa sekali. Kita sudah ada himbauan, kita sudah ngobrol cukup lumayan. Terakhir terakhir, Mbak Pawe. Saya pengen Mbak Pawe sekali lagi coba kasih penegasan terkait kebersihan dan keamanan kerja. Penegasannya gimana ya? Ayo kita jaga kebersihan bersama, misalnya. Jadi, kalau dari saya itu lebih, ayo tingkatin yuk kesadaran kita terkait hygiene 5R. Terus kita juga yakin kan bahwasanya keluarga kita itu sangat menanti kita, karena kalau kita nggak aman, kerugian itu tuh yang nanggung bukan kita, tapi keluarga kita di rumah. Seperti itu. Iya. Oke, menarik ya teman-teman. Itu aja kelihatannya obrolan kita hari ini, siang hari ini. Ini mungkin terlihat kaku tapi sangat penting, karena saya nggak mau main-main juga soal K3. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Support terus, subscribe, like, dan komen. Terima kasih.
Dah.